Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Apa kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika ya, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Oke, kita akan lanjut saja dengan pembahasannya. Dalam mengumpulkan data ya, kita harus tahu apa itu data. Nah, data itu merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Dalam memperoleh data tersebut ya, antara lain kita dapat wawancara dengan narasumber itu, atau bisa juga dengan pembagian kuesioner atau angket. Itu biasanya berupa data pertanyaan ya. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan data yang sudah ada. Nah, ini cara-cara memperoleh data ya. Nah, oke, kita langsung saja ke contohnya, yaitu dalam menyajikan data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram batang. Contoh yang pertama, data tinggi badan ya dalam bentuk cm dari 20 siswa kelas 4 adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat data-data ya tinggi badan anak kelas 4 itu dimulai dari 128 sampai 130. Ini masih acak datanya ya. Nah, kita akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk tabel ya. Kita akan membuat sebuah tabel dari tinggi badan kelas 4 ya, kemudian diagram batangnya. Sebelum kita buat tabel, kita terlebih dahulu urutkan ya data-data tersebut dari yang terkecil. Oke, kita lanjut saja. Kita perhatikan dari data-data anak tinggi badan ya, yang paling kecil itu nilainya 128 ya. Nah, kita tulis tinggi 128 itu kita sekalian hitung ya, banyaknya siswa yang tingginya 128 itu ada 1, 2, 3, 4 ya, semua ada 4. Di badan yang tingginya 128 itu ada 4 orang. Kemudian tinggi badan selanjutnya yaitu 129 ya, kita akan hitung banyaknya anak yang tingginya 129 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang. Selanjutnya tinggi badan yang 130 ya, 130 kita akan hitung banyaknya anak yaitu 1, 2, 3, ada 3 ya, ada 3 orang. Kemudian selanjutnya adalah yang 131 itu sebanyak 1, 2, 3, 4. Oke, sebanyak 4 orang. Sisanya adalah 132 yaitu sebanyak 3 orang. Nah, dari data yang sudah kita kelompokkan ya, baru kita buat diagram tabelnya, maksudnya bentuk tabelnya ya. Oke, kita akan buat bentuk tabelnya. Ini data yang sudah kita peroleh ya, sudah kita kelompokkan. Tinggi badan yang 128 ada 4 orang, 129 ada 6 orang, 130 itu ada 3 orang, 131 ada 4 orang, dan tinggi badan yang 132 itu ada 3 orang. Nah, dari data yang sudah kita kelompokkan, baru kita akan buat tabel dengan 2 kolom ya, dengan 2 kolom. Ya, kita tulis dulu judul tabelnya, yaitu tabel data tinggi badan kelas 4 ya. Nah, di sini 2 kolom dengan 7 baris ya. Kolom pertama kita tuliskan itu tinggi badan dalam bentuk cm. Kemudian kolom yang kedua kita tuliskan yaitu banyaknya siswanya. Oke, kita masukkan saja data yang sudah kita peroleh tadi, yaitu tinggi badan kita tuliskan semuanya yaitu 128, 129, 130, 131 dan 132. Terakhir kita tuliskan adalah jumlahnya ya, jumlah dari siswa keseluruhan nantinya ya. Nah, untuk 128 ini yaitu 4 orang, kemudian 129 6 orang, 133 orang, 131 4 orang, dan 132 3 orang.
Nah, ini semua jumlahnya kita tambahkan semua ya. Itu totalnya adalah 20 orang. Nah, ini adalah bentuk tabel dari data tinggi badan kelas 4, yaitu sebanyak 20 orang. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram batangnya ya. Nah, adapun untuk membuat diagram batangnya, kita perlu langkahnya adalah sama ya. Langkahnya adalah kita kelompokkan terlebih dahulu kelompok-kelompok setiap datanya, kemudian kita buat data tabel, barulah kita buat yang namanya diagram batang. Nah, di sini kita sudah memperoleh data tabelnya, baru lanjut kita akan membuat diagram batangnya. Nah, kita akan tampilkan data tabelnya. Nah, dari sini dari data tabel ini kita akan membuat yang namanya diagram batang. Nah, kita akan membuat garis berpotongan ya, dimana garis vertikal dan garis horizontalnya. Nah, untuk garis horizontalnya kita tulis tinggi badannya ya, tinggi badannya, kemudian kita tuliskan, kita urutkan dari 128, 129, 130, 131 dan 132 dengan jarak yang sama ya. Dengan kalian berikan jarak ya, jangan terlalu lebar juga dan jangan terlalu mepet juga setiap jarak ya, agar nanti lebih bagus dalam membuat diagram batangnya. Kemudian untuk garis vertikalnya kalian tuliskan yaitu banyak siswanya. Kita mulai dari angka 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, karena paling banyak siswanya dari data tinggi badan itu sebanyak 6. Jadi kita tuliskan sampai 6 saja, atau sampai 10 juga nggak apa-apa ya. Nah, setelah itu baru kita buat sebuah balok ya dari tinggi badannya 128 itu sebanyak 4 orang. Kita tulis sebuah balok ya ke arah 4 ya, yaitu 128 itu berarti banyaknya 4 orang. Kemudian 129 itu kita buat sebuah balok yang menunjukkan angka 6, kemudian 130 angka 3, kemudian 131 yaitu 4 orang, 132 itu 3 orang. Nah, inilah disebut dengan diagram batang ya. Nah, diagram batang itu kita buatnya setelah kita buat data tabelnya, agar mempermudah kalian dalam membuat diagram batangnya. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yaitu sebuah data olahraga kegemaran dari 20 siswa kelas 4, yaitu sebagai berikut. Itu dimulai dari basket, kemudian ada basket lagi, sepak bola sampai basket lagi. Nah, data-data tersebut masih acak ya. Nah, kita akan sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Tentunya langkah-langkah yang pertama yaitu kita kelompokkan dulu ya. Kita kelompokkan data-data tersebut dengan jumlah siswanya. Kita mulai dari basket ya. Kita akan tuliskan dulu banyaknya olahraga yang disukai siswa itu dari basket, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang gemar olahraga basket itu sebanyak 7 orang. Kemudian kita tuliskan sepak bola itu sebanyak 1, 2, 3, ada 3 orang ya. Berarti ada 4 orang yang gemar olahraga sepak bola. Kemudian volley sebanyak 1, 2, 3, 4, ada 4 orang. Kemudian sisanya adalah badminton, itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 ya, sebanyak 5 orang. Nah, setelah kita kelompokkan data yang sudah kita peroleh, baru kita buat dalam bentuk tabelnya ya. Kita akan buat bentuk tabelnya. Kita tampilkan dulu data kelompok yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita akan buat tabel ya.
kita buat 2 kolom ya. Kita akan buat kolom, jangan lupa kalian tuliskan judulnya dulu. Tabel data olahraga kegemaran 20 siswa kelas 4. Kolom yang pertama kita tulis dengan olahraga, dan kolom kedua kita tulis dengan banyaknya siswa. Nah, untuk contoh nomor 2 ini kita tidak perlu mengurutkan ya, kita tidak perlu mengurutkan datanya dari yang terkecil ya, karena ini datanya berupa data kegemaran ya. Nah, di sini kita langsung saja tulis olahraga basket itu sebanyak 7 orang, kemudian sepak bola sebanyak 4 orang, voli sebanyak 4 orang, badminton sebanyak 5 orang. Nah, kemudian kalian tuliskan totalnya atau jumlahnya, yaitu sebanyak 20 siswa. Nah, inilah data tabel yang kita buat dari data kegemaran siswa ya, dari siswa kelas 4 itu sebanyak 20 orang ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat data diagram batangnya ya, itu kita tampilkan terlebih dahulu data tabelnya yang sudah kita buat tadi. Kita akan membuat diagram batangnya ya. Kita akan, jangan lupa tulis judulnya dulu ya, diagram batang data olahraga kegemaran siswa kelas 4. Kemudian kalian buat garis berpotongan, garis vertikal dan garis horizontalnya. Nah, untuk garis horizontalnya kita tuliskan data olahraganya ya. Kemudian kalian sebutkan satu persatu, yaitu dari basket kita tulis BK saja ya, basket. Kemudian sepak bola kita tulis inisial saja SB. Kemudian volley kita tulis V. Kemudian badminton kita tulis inisial saja BD ya, agar tidak terlalu panjangan ya. Tapi kalau kalian ingin menulis secara utuh silakan ya. Kemudian untuk garis vertikalnya kita tulis data banyak siswanya dimulai dari angka 0 ya. Nah, situ paling banyak kan siswanya olahraganya paling banyak basket ya 7. Nah, kita boleh sampai 7 ya. Sampai 7 ataupun sampai 10 juga boleh ya. Nah, untuk selanjutnya kita buat sebuah balok ya. Dimulai dari basket yaitu sebanyak 7 orang, kemudian sepak bola sebanyak 4 orang, kemudian voli sebanyak 4 orang, dan badminton sebanyak 5 orang. Nah, setelah itu jangan lupa kalian kasih jarak ya, agar tidak terlalu rapat dalam diagram batangnya. Nah, inilah data-data yang kita buat ya, baik berupa data tabel ataupun diagram batang dari data-data olahraga ya, kegemaran olahraga dari siswa kelas 4 sebanyak 20 orang. Nah, ini yang bisa saya jelaskan dalam membuat data tabel maupun diagram batang dari data-data yang kita peroleh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.